Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ino Bombo, berasal dari Gereja Kristen Sumba, terlebih khususnya di Raja, Kamboya. Saya mau bersaksi sedikit tentang keajaiban Tuhan dalam hidup saya sampai dengan saat ini. Awalnya saya adalah seorang pemadat minum dan perokok, suka cari masalah. Ya, itulah kerjaan saya. Dan saya itu bekerja di GKS Rajaka sebagai tenaga administrasi. Selanjutnya, di gereja kami ada KKR yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Hendrik. Nah, di waktu itu Bapak Pendeta Hendrik setelah selesai KKR, dia mengundang atau memanggil siapa yang mau ingin didoakan. Nah, dari situ saya dengan istri saya dan rekan-rekan yang lain maju ke depan untuk didoakan. Nah, yang bikin saya terharu waktu itu, Bapak Pendeta Hendrik bilang, sedari tadi saya masuk ke ruangan ini, Bapak yang saya perhatikan, karena saya adalah seorang peminum dan pemabuk. Bukan itu saja, masih banyak hal lain yang terjadi dalam hidup saya. Nah, setelah didoakan, saya tersungkur, saya terjatuh, bahwa saya tahu itu kuasa Tuhan sangat besar setelah dijamah. Kuasa Tuhan itu benar-benar ada. Selama ini memang saya berdoa, meminta ampun kepada Tuhan, tapi tidak mujizat ini yang saya alami. Dari awal saya masuk, saya lihat kamu. Saya mau bilang, kok kamu beri hidupmu buat Tuhan. Maksudnya bukan jadi pelayan Tuhan atau apapun. Maksud saya beri hidupmu, artinya kau tinggalkan semua itu, main rokok, minum, apa semua. Kau beri hidupmu buat Tuhan. Ketika kamu tinggalkan itu semua buat Yesus, demi Yesus, Bapa di sorga bilang, aku akan memperhatikan kamu. Berkati hidupnya. Berkati hidupnya. Jamah dia. Tuhan, kasih-kasihmu buat dia. Nyatakan mujizatmu bagi dia. Dia menantinya. Dia menantinya. Tak ada yang berat bagi Tuhan. Tangannya ada di dada punggungmu. Di dalam nama Yesus, kamu akan mampu. Aku minta pertolongan dari malaikat Tuhan, 2 orang diutus untuk menguatkan kamu sekarang dan memampukan kamu. Kamu akan melihat mujizat dari Tuhan. Aku berdoa terjadi. Nah, setelah selesai dari doa KKR-nya Bapak Pendeta Hendrik, kami kembali ke rumah kami sekitar jam 11 malam. Nah, setelah saya kembali ke rumah, terdengar nyanyian, puji-pujian di telinga saya. Jadi saya waktu itu pikir itu mungkin tetangga atau orang yang lagi menyanyi atau karaoke begitu. Sampai saya berhenti dan matikan motor, tapi suara itu tetap ada. Nyanyi terus di telinga saya. Soraklah bergembira, seperti itu. Nah, sampai di rumah pun, sampai saya naik di tempat tidur, baru nyanyian itu berhenti. Itu seperti ada ratusan orang yang menyanyi di samping telinga. Nah, di situ saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya minta pengampunan. Nah, sejelang 2 hari kemudian, saya dapat petunjuk lagi bahwa mimpi pendeta itu memberikan roti kepada saya. Tapi saya tidak tahu itu artinya apa. Saya doa, saya minta kepada Tuhan. Tuhan, tolong jika ini mimpi berasal dari Tuhan, tolong tunjukkan pada ayat Alkitab-Mu. Jadi setelah itu saya doa, Tuhan berikan betul 2 ayat Alkitab, tapi saya lupa ayatnya itu ayat
ayat apa saya lupa. Tapi yang saya ingat kata-katanya, bertobatlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Nah setelah itu lagi yang satu lagi bilang, selama ini kamu sudah puaskan diri dengan minum-minum keras, pesta-pesta pora, mabuk-mabukan, bertobat sudah karena kerajaan surga sudah dekat. Saya bertanya juga kepada gembala, sama seperti itu jawabannya. Jadi saya bilang, oh Tuhan ternyata mau pakai saya betul untuk bertobat. Dan saya berterima kasih bahwa Tuhan benar-benar ada di dalam hidup saya, masih perhatikan saya sebagai sebenarnya orang yang sangat-sangat berdosa dan dibenci oleh banyak kawan-kawan atau siapapun atau saudara pun, itu benci sama saya karena saya perbuatan. Nah setelah itu saya mulai sakit kepala. Setelah itu 1 minggu sakit kepala yang sangat-sangat luar biasa. Saya pikir karena tidak minum kopi, ternyata tidak. Nah setelah selesai sakit kepala, puji Tuhan, ada kawan yang ajak minum atau melihat saja bau lihat saja rokok atau minum. Saya sangat benci, tidak suka. Sebenarnya kalau saya lihat minum itu saya harus minum, tapi puji Tuhan dengan kuasa Tuhan, Tuhan bisa pulihkan betul-betul sama saya hingga saat ini. Saya tidak mau lagi untuk, bukan tidak mau, tidak suka dengan bau-bau alkohol atau lihat orang yang minum, saya tidak ini lagi. Nah selanjutnya saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan tolong. Nah di situ saya melihat Tuhan di kamar itu, sekitar sore saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan wajahnya. Tapi Tuhan menunjukkan wajahnya di tembok. Di tembok itu Tuhan menunjukkan wajahnya. Saya tidak tahan, saya langsung keluar dari kamar. Saya takut, merinding saya punya badan semua. Jadi saya masih bertanya apakah ini Tuhan betul atau tidak. Nah berikut lagi, kali kedua lagi saya berdoa begitu, wajah yang sama muncul lagi. Maksudnya, oh berarti Tuhan mau pakai betul saya, mau pakai hidup saya untuk bertobat gitu. Jadi saya puji syukur yang mendengar video ini bisa bertobat, bahwa Tuhan itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Dan banyak sekali berkat yang ada kepada saya setelah saya bertobat menghadap Tuhan. Rumah tangga saya yang dulu sering bertengkar atau apa, semua sudah dirubahkan karena kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan jamah betul-betul sama kami, saya, istri saya, anak saya yang dulu sering maki-maki. Ya puji Tuhan saat sekarang ini ya sudah 80% untuk bisa merubah itu. Dan satu hari saja atau kami tidak doa kepada Tuhan, kami merasa bersalah. Lebih khusus lagi saya merasa bersalah, dan itu harus hal yang wajib kami lakukan setiap pagi dan sore hari, minta pertolongan Tuhan. Puji Tuhan sampai saat sekarang ini rumah tangga kami aman-aman, berkat juga datang pada kami. Terus kehidupan rumah tangga sudah semakin baik, ada saja jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Saya sangat berterima kasih. Dan pesan saya kepada kawan-kawan sekalian yang masih minum-minum mabuk, bertobat karena kerajaan surga itu sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk kita, tapi mulai sekarang persiapkanlah diri untuk bertobat dan minta ampun kepada Tuhan sebelum semuanya terlambat. Karena janji Tuhan itu tiada yang mustahil bagi kita. Jujur sampai saat sekarang ini saya merasakan berkat Tuhan. Dan segala apa yang kita mau, yang bertujuan baik, Tuhan pasti akan kabulkan. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Memang prosesnya sangat panjang, tapi janji Tuhan itu yang abadi. Sekian dan terima kasih. Salam.